As-sadis, ya. As-sadis an yakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan mudtariban bainal khawfi wal raja. Idh laysa yadri ayuqbal sawmuh fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin. Yang keenam ini hatinya setelah buka puasa, hatinya bergantung dan merasakan ittirab, takut, gelisah. Gelisah, bimbang antara takut dan harap. Karena ia tidak tahu apakah puasanya diterima, maka dia termasuk yang orang yang muqarrabin atau ditolak. Maka ia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab, ya. Setiap kita melakukan kebaikan, maka kita merasakan kebimbangan antara takut ditolak dan harap diterima. Memang perasaan ini adalah perasaan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika kita belum termasuk orang yang mengenal Allah, maka kita mesti timbulkan pikiran ini. Seperti setelah sholat disuruh baca istighfar. Ya. Astaghfirullah. Itu mungkin kita karena bukan orangnya begitu, mungkin bukan timbul dari hal kita, tapi kita timbul dari pikiran kita. Bahkan karena keseringan, laisa min ahwalina faqat min aswatina. Ya, karena kita bukan orangnya yang dekat kepada Allah itu, maka mungkin bunyi istighfar itu bunyi suara aja, bukan bunyi jiwa kita. Tapi tetap perlu karena itu sunnah. Ya. Maka setelah buka, kita di dalam hati kita itu timbul perasaan itu. Kalau tidak, ya timbulkan dalam pikiran kita rasa takut. Ya, tidak diterima, tetapi dan juga berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Berkuliah Al Hasan bin Abi Hasan Al-Basri annahu marra bi qawmin wa hum yadhhabuna faqala inna Allah 'azza wa jalla ja'ala shahra Ramadan mi'maran li khalqihi yastabiquna fihi al-qa'ati fasaqata qawmun fafazu wa takhallafa aqwamun fakhabu فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون أمام الله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تشد عن انتباه الضحك. نعم. Hendaklah setiap akhir ibadah yang kita selesaikan, kita punya perasaan seperti tadi, ya. Ittirab, ya. Penuh rasa bimbang, gelisah. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri bahwasanya beliau menjumpai segolongan orang di hari Id yang sedang ketawa-ketawa. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebuah mimbar, arena, sebuah tempat gelanggang, ya, untuk makhluknya bermusabaqah, ya,
berlomba di dalamnya untuk taat kepada Allah. Ini bulan Ramadan umpama gelanggang, umpama arena, umpama ring. Ya, 1 bulan kita berlomba di dalam 1 bulan itu untuk taat. Maka ada satu kaum yang telah mendahului sehingga dia menjadi orang yang menang. Tapi ada yang terbelakang, maka dia rugi. Maka sungguh sangat heran kepada orang yang ketawa ketiwi, main-main di hari yang telah beruntung orang yang menang, orang yang telah mendahului yang cepat, dan rugi orang yang menyia-nyiakannya. Maka demi Allah, andaikan disingkapkan ghita, tutup ini, maka seorang yang berbuat baik akan sibuk dengan kebaikannya, dan seorang yang berbuat buruk akan sibuk dengan keburukannya, tidak sempat untuk ketawa. Yakni orang yang gembira diterima, itu membuat dia tidak main-main. Karena dia gembira diterima, maka tidak sempat untuk main-main. Dan orang yang kecewa karena ditolak, itu juga menghalangi dia untuk ketawa. Jadi yang di bulan Ramadan, andaikan orang yang banyak ibadahnya dibuka oleh Allah, disingkap oleh Allah bahwa dia diterima, mungkin kegembiraannya membuat hari raya itu tidak ketawa-ketawa. Begitu juga orang yang tidak memanfaatkan di bulan Ramadan dengan banyak taat, kalau juga disingkapkan kerugiannya itu, kekecewaannya itu, maka itu pun membuat menutup pintu ketawa dia pada hari raya Idul Fitri. Ya memang ada perbedaan, ada adat yang berbeda antara kita dengan orang Arab. Orang Arab itu kalau hari raya itu memang hari gembira. Hari gembira. Jadi tidak boleh ada orang yang menangis. Sama dengan hari perkawinan. Kita orang tua ngawinin anak. Itu ada haru, biru, sedih, menangis. Itu kalau di Arab heran, kenapa hari gembira dirusak dengan kesedihan? Bahkan orang Arab kalau hari perkawinan itu, atau hari lebaran juga, apa istilahnya, zagrat kata dia. Zagrat itu yang mulut, biasanya ibu-ibu yang melakukannya. Untuk mengungkapin gembira tuh dia bilang gitu. Semua betul-betul gembira. Saya kemarin 1 Februari ngawinin anak di masjid tua gitu. Hadir antara orang Indonesia dengan kawan-kawan anak saya orang Mesir. Kita kan senyap, hening gitu. Karena hadir juga Syekhuna. Jadi suasana itu sepi begitu. Mungkin orang Arab kaget, ini kayak orang kematian katanya gitu. Iya, akhirnya kawan-kawan anak saya itu terus teriak, zagrat kayak tadi begitu, ngejerit itu ramai. Memang adat kita lain, nggak ada tangisan tuh, nggak ada. Saya juga suasananya di Arab jadi hilang itu air mata, nggak ada. Kalau di kita mesti, apalagi saya baru mengawinkan anak pertama. Begitu juga hari raya, nggak ada orang nangis di sana itu, nggak ada lah. Mungkin kalau misalnya kita nangis, kita kalau hari raya itu kan ikut orang Arab di lapangan terbuka, kita ikut tuh. Begitu habis
selesai itu kan kita salam-salaman. Ya adalah orang-orang yang sekampung atau kawan. Ya tumbuh ketika kumpul ya terus hidup tradisi itu. Terus sambil minta maaf peluk-pelukan, haru menangis gitu. Itu orang Arab ngeliatin, katanya, kenapa? Ya, dikira di hari raya ada kematian bapaknya kah, kematian ibunya kah. Nah itu berbeda. Apalagi mungkin komunitas yang mempunyai ruhiyah yang tinggi. Ya. Nah, seperti ini lihat orang hari raya gembira malah ya ketawa ketiwi. Apa marah? Ya hari raya ketawa-ketawa malah dia marah. Itu karena mereka orang-orang yang disingkapkan al-ghita, ya hijabnya. Ya bahwa hari raya itu kan hari ya keluar dari arena, keluar dari gelanggang. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang ibadahnya ya banyak untungnya, ada yang main-main, ya banyak jadi rugi. Ya. Nah, wa'anil ahnab. وعن الأحناف بن قيس أنه قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه وهذه هي المعاني الباطنة في الصوم فإن قلت فمن اقتصر على ترك شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح فما معناه فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة لا سيما الغيبة وأمثالها ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. Nah, ini dari Imam Ahnaf ibn Qais bahwa beliau ditanya, sesungguhnya engkau syaikhun kabir, ya, orang yang sudah tua dan puasa akan melemahkan engkau. Maka beliau menjawab bahwasanya aku menyiapkan puasa ini untuk satu keburukan yang panjang. Dan menyabari taat kepada Allah itu lebih mudah dari menyabari siksanya. Justru aku puasa karena aku takut disiksa. Dan siksaan itu lebih tidak mampu daripada menahan letihnya puasa. Inilah yang dimaksud makna batin puasa itu. Jadi nggak terasa keletihan itu. Karena dia merasakan maknanya. Sama dengan rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang keletihan, orang yang kesakitan, orang yang ditimpa musibah, hatta orang yang ketusuk duri, ketusuk jarum, itu Allah ampun dosanya. Jadi sebetulnya manusia ini ketika menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya, mestinya nggak ada yang membuat dia menderita, nggak ada yang membuat dia menderita, kecewa, merana, duka, lara. Karena semua itu, semua di belakang itu adalah ampunan. Ya. Di belakang itu semuanya kafarah. Hatta orang dicabut nyawa, ya mati, kesakitan itu berapa besar dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, kalau kita banyak sakit mungkin bukan karena kelalaian semata-mata. Ya, karena memang Allah ingin menghabiskan dosa-dosa kita di dunia ini. Ya. Itu hanya terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi kepada umat-umat lain. Ya. Bahkan sehingga ada seorang aulia, ya,
yang bersih hatinya sehingga merasakan kalau dia jauh dari Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, ya, dia merasakan tidak diterima, itu sedih sekali, musibah sekali. Kita kan nggak dikasih rasa itu, ya, nggak disingkap gitu itu. Jadi aman-aman aja. Ya. Terima tidak terima, kita pun khusyuk tidak khusyuk, ya bablas saja. Ya, karena nggak ada kontrol dalam hati, nggak ada kehadiran Allah di dalam jiwanya. Mereka adalah orang yang berada dalam hadrah ilahiyah katanya. Artinya bahwa di dalam diri aulia Allah hadir dalam hidupnya. Itu hadir itu ya anwarnya itu, ya akhlaknya itu di dalam jiwanya itu adalah inayatuhu as-sabiqah al-azaliyah atau al-hadrah ilahiyah atau kehadiran Allah. Nah maka kalau Allah hadir dalam hidupnya, hadir dalam jiwanya, maka Allah akan terus menghisabnya. Kalau salah, dia sendiri rasanya menderita. Nah kalau kita rasa salah itu nggak ada perasaan menderita, maknanya kita mardud, ya, matrud, ya, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman sahabat, apabila dia tidak ada orang yang kecuali Nabi maksum, selain itu ya, terbuka untuk berbuat dosa. Tetapi karena Allah hadir dalam hidupnya, apalah istilahnya, ya, sudah bersih jiwanya merasakan. Ya, ketika dia berdosa maka terasa. Itu menyiksa sekali. Bahkan kata mereka itu lebih menyiksa, ya, lebih terasa siksanya daripada nanti di neraka. Gitu. Karena kalau di neraka mereka pandangannya itu kasih sayang Tuhan untuk mengelupasi noda yang menutup ingin dibersihkan, itu minar rahmah. Tapi kalau di dunia kita memang tidak diberi ingat kepada Allah, ini ukubah yang sangat menderita. Ya. Al-Imam Ibn Arabi berpandangan bahwa hukuman yang Allah berikan di dunia itu banyak meninggalkan pelajaran. Pelajaran bagi kita untuk memberi kesempatan agar berubah. Dan berarti untung dong. Hukuman itu memberikan keuntungan. Memberikan efek jerak dan juga memberikan pelajaran kepada yang lain. Kalau di akhirat hampir hukuman Allah itu nggak ada gunanya karena efek jerak nggak ada, manfaat untuk orang lain nggak ada. Maka murni itu adalah kasih sayang Allah. Uang udah selesai kok. Ya, kasih sayang Allah di akhirat bahkan lebih besar. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan janji Allah itu pasti ya, dilaksanakan. Tetapi ancamannya mungkin diurungkan. Dan itu nanti di akhirat. Makanya yang paling takut para aulia itu di dunia ini, di akhirat wong pulang ke rahmat Allah ya. Gitu. Nah ini yang membuat mereka sedih, menderita, susah, sengsara, duka, lara itu nggak ada rasanya wong itu kaparoh. Tetapi yang mereka sedihkan itu adalah lupa dengan Allah. Hatta melanggar syariah katakan dosa. Itu untuk diampun oleh Allah. Maka ada seorang wali pergi haji. Setelah tawaf semua wukuf. Tawaf ibadah semua selesai haji. Tumbuh perasaan. Aku kok ini haji rasanya ya, tidak diterima oleh Allah. Tidak khusyuk, banyak gangguan. Sedihnya bukan main. Dan timbul perasaan malu. Maka dia berdoa, ya Allah, ya, tidak ada kesedihan daripada kesedihan agama. Tidak ada musibah daripada musibah agama. Dan aku mendapatkan musibah ini. Aku begitu sedih, ya Allah. Kalau memang ibadahku tidak diterima, tolong berikan pahala kesedihanku ini. Ini kan tidak logis. Ya, tapi itulah ya, yang sebenarnya makna dari semua ibadah itu. Ya. Maka akan hilang letihnya. Coba kita sholat itu, sholat. Leganya itu habis salam atau sebelum salam? Ya habis salam itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu kan nafsu itu. Maka Nabi nyuruhnya istighfar. Kita malah maunya alhamdulillah malah. Ya, rasanya lega itu kan karena bebas dari Allah. Ya.
Maka disyariatkan astaghfirullah. Bahkan dikiaskan semua ibadah ya begitu. Bahkan bukan hanya ibadah yang mahdhah ya. Ibadah kita melakukan berbuat baik, amal soleh kepada orang. Setelah berbuat, bersyukur ya Allah. Ya, Engkau letakkan aku di sini, tapi mohon ampun. Ya. Dia akan timbul kegelisahan di sela-sela itu. Ya, semoga Allah menerimanya, takut tidak diterima. Itu ya, hati yang dekat kepada Allah atau orang yang dalam hadrah ilahiyah itu akan tumbuh perasaan seperti itu. Boro-boro mengaku bahwa dia beramal. Ya, boro-boro mengaku bahwa dia paling soleh. Nah, maka kita sering dengar kisah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Betapa kalau dia mengucapkan sesuatu yang tinggi sekali. Maknanya hampir-hampir kita mengatakan bahwa beliau ya, orang yang yakin diterima oleh Allah. Nah, seperti misalnya komentar beliau kepada Halaj. Kata beliau, andaikan Halaj hidup di masaku, hanya aku yang bisa menolong dia. Gitu. Dan banyak ungkapan-ungkapan Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ya, ternyata kisah dari istrinya, dari anaknya, ya, bahwa Imam Abdul Qadir sepanjang hidupnya, jika mulai malam itu larut, dia menangis tidak berhenti sampai pagi. Takut kepada Allah, tidak diterima. Nah, ini kan jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketahuilah memang fuqaha az-zahir, ulama fikih menetapkan syarat-syarat zahir ya. Ya, mereka hanya menetapkan syarat-syarat zahir dengan dalil yang lebih lemah daripada dalil-dalil yang kita bawakan tadi di syarat-syarat batin, apalagi ghibah dan sejenisnya. Itu memang tidak ada ya, syarat itu pada fikih zahir, tidak ada. Karena apa yang dilakukan oleh fuqaha zahir ya, apa yang ditaklif oleh fuqaha zahir itu untuk memudahkan orang-orang yang ghaflah, yang hatinya masih menghadap kepada dunia, agar ya kalau kata kita agar dia ya hitung-hitung lumayan lah daripada enggak berbuat baik, lebih baik berbuat baik kan gitu. Kan begitu manhaj ulama fuqaha. Kalau tasawuf tidak. Ya. Bahkan terkadang mungkin kamu dijatuhkan di dosa itu mungkin lebih baik gitu ya. Ya, karena di situ engkau ingat kepada Allah daripada taat lupa. Uang kedua-duanya anugerah dari Allah ya. Dan kedua-duanya datang dari rahmatnya. Ya. Ini pandangan atau pendekatan atau manhaj ya, yang berbeda antara syurut zahir dengan syurut batin. Coba lihat apa ulama akhirah. Nah, fa amma ulama'ul akhirah. Iqra. Lihat, ulama akhirat itu yang namanya ibadah yang sah itu kalau diterima. Kalau enggak diterima ya enggak sah. Kalau fikih enggak diterima ya sah. Ya. Nah, yang diterima itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan tujuan Allah, kehendak Allah, yang sampai kepada tujuannya. Nah, Samadiyah. Nah, orang sufi memahami bahwa tujuan puasa itu untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Akhlak apa itu? Akhlak as-samadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, apa somad maknanya itu? Tempat apa? Somad. Tempat bergantung. Kang? Dicucuk. Menjadi tujuan. Ya. Tumpuan. Ya. Tempat
orang bertumpu, bergantung, bertujuan, itu somad. Somad itu saya melihat di Mesir dulu ketika mendemo Husni Mubarak, ya, di Medan, mereka menyebutnya Medan Tahrir, dan sering dihalau oleh tentara, oleh polisi. Hari-hari biasa ketika dihalau, pecah barisan orang yang demo untuk menurunkan Mubarak itu. Tapi beberapa hari kemudian pendemo itu sepakat untuk mengatakan, itu di hari Rebo demonya. Apa dia bilang? Untuk mengatakan Arbi'a'us Somad, katanya. Rebo yang bertahan meskipun dihajar apapun. Ya, maka teriaknya Somad, Somad, bertahan, bertahan. Gitu. Jadi mana somad ketika digunakan oleh kita adalah kedaya tahan yang kokoh. Dan itu sebabnya Allah punya sifat itu. Ya, lihat berapa makhluknya yang bergantung kepada dia, yang bertumpu kepada dia. Ya. Allahus Samad. Maka dia bilang Arbi'a'us Samad. Ya. Rebo Samad, rebo yang bertahan. Nah itu betul. Ya. Itu dari atas, tentara itu rupanya di atas di gedung yang tinggi sekali itu. Banyak bekas potongan-potongan besi untuk cor itu loh. Potongan-potongan itu dilempar, nancap-nancap ke kepala dan tetap bertahan. Ya, sehingga turun ya, Presiden Husni Mubarak gara-gara banyak yang mati. Ya, mungkin berita itu nggak sampai, tapi ya, kita menyaksikan itu, melihat. Nah ini orang yang berpuasa berakhlak dengan akhlak Allah. Bahkan kalau kata Imam Ibnu Arabi bahwasanya as-saum itu sifatun min sifatillah. Saum itu ya samadiyah itu. Ya. Dan bahkan Ramadan juga ismun min asma'illah. Maka la taqulu Ramadan, ya, walakin qulu sahru Ramadan. Ya. Mesti dimulai dengan kata syahr Ramadan. Karena Ramadan ismun min asma'illah. Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka ada qiyamul lail itu. Ya. Dari lisairinya yauma yakunun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Di hari di mana itu kan di akhirat nanti apabila Allah datang maka berdiri. Itu. Nah, ketika kita Ramadan, kenapa kita puasa itu di siang hari itu? Karena untuk mudah memahami simbolik, ya, simbolik agama, bahwa agama memberikan simbolik dalam Al-Quran. Kebaikan itu nur, terang. Keburukan itu zulumat, gelap. Ya, maka hari itu ada gelap, malam zulumat. Ada terang, siang nur. Gitu. Itu kan simbolik baik dan buruk. Dalam tubuh ini juga nah ada dua, ada badan ini dari tanah itu zulumat. Tapi ruh itu dari nur, terang. Oleh karena itu di siang yang nur, maka badan tidak boleh makan agar ruh yang nur hidup. Gitu. Nah sehingga bagaimana ketika masuk malam, masuk kepada zulumat, ya makan tubuh itu. Tetapi untuk bersambung, ya, untuk terus bersambung kepada Allah, maka habis makan taraweh, qiyam. Karena ini Ramadan. Ya. Siangnya berdiri siam, artinya yatakhallaqu bi akhlaqillah. Ya, siam yasum yasmad siangnya. Begitu malam yaqum. Karena di depan Ramadan, di dalam Ramadan. Buang simbolik itu. Nah,
makna Ramadan itu begitu. Nah, terkadang orang-orang sufi itu ketika mendapatkan makna sebuah ibadah, lalu dia coba simbolkan lagi dengan simbol yang tidak melanggar qanunul lughah. Bahkan tidak melanggar juga dalil-dalil syariat. Namun orang yang salah, dia menganggap memahami simbol-simbol ini seperti dia memahami nas zahir, itu yang salah. Ya, kalau sudah dipahami, buang saja itu istilah, karena itu hanya untuk membantu ya, menjelaskan makna yang tersingkap yang dipahami oleh mereka. Ya. Nah, maka yang terjebak kepada batiniyah itu ketika dia mentafsirkan tidak atau keluar daripada qanunul lughah, yang qanun al-nahwu wal balaghah. Nah, ulama akhirat ini memperhatikan kesehatan itu, kesohehan itu adalah qabul. Kalau qabul itu sah. Ya. Tetapi kalau fikih, ya, orang yang hanya ibadah khusus, ya, terfokus kepada menjaga syahwat perut, syahwat farji, dan meninggalkan maknanya, saumuhu sahih. Tapi kalau sufi, lah, kalau tidak qabul, tidak sahih. Dan konsep qabul pun berbeda. Qabul itu apa? Al-wusul ilal maqsud. Sampai kepada tujuan. Nah, puasa apa tujuannya menurut paham mereka? At-takhalluq bi khuluqillahi ta'ala. Ya, yaitu as-samadiyah. Ya, coba. Orang kalau bukan bulan puasa, orang yang perokok itu 2 jam kuat nggak ngerokok itu kalau bulan biasa itu? Nggak kuat tuh. Ya. Tapi kalau Ramadan 12 jam ya nggak puasa kan kuat. Nah, sebetulnya bisa nggak ninggalin rokok itu? Bisa nggak? Lah ya. Nggak bisa. Ramadan bisa ya 12 jam. Itu kan somat itu. Somat itu. Ya. Tetapi pas malam-malamnya nggak somat, semit. Lemah lagi. Nah ini tujuan, dan ketika ulama sufi menulis takrif puasa ya kesana semua, ke somad semua. Somadiyah. Setelah keluar dari Ramadan, somadiyah itu bertahan 11 bulan. Begitu Sa'ban mulai habis, redup, masuk lagi Ramadan. Kudunya begitu, min Ramadana ila Ramadana kafarah. Ya, min salatin ila salatin kafarah. Ya sebetulnya bukan hanya ada puasa ya. Ibadah, semua ibadah itu sebetulnya kita meninggalkan yang lain dan menghadap kepada Allah. Ya. Kita satu hari 5 kali sholat, 5 kali meninggalkan yang lain dan pergi kepada Allah. Tapi tidak ada yang sebulan kecuali Ramadan itu. Ya. Haji aja main-main sekali haji itu. Ya. Kalau tidak ada maknanya, ya, kalau maknawinya tidak ada, maka ya, betul-betul seperti orang turis. Ya. Jalan sono, jalan sini, ketawa sono, ketawa sini, sambil tawaf. Ya, live streaming lagi sambil tawaf itu. Ya, itu sudah keluar daripada adab. Dulu itu Allahu Akbar ya. Dari jauh saja sendalnya sudah ya, dibuka. Ya, kalau sekarang ya, Allahu a'lam. Dan juga tujuannya adalah agar sama dengan malaikat dalam menjaga syahwat. Tapi penjagaan kita enggak sepenuhnya, semampu mungkinnya 12 jam itu. Bihasbil imkan itu 12 jam. Ya. 12 jam itulah munazzahuna 'anis syahwat. Kalau kuat saja 12 jam dan terus sampai sebulan itu kepake sampai setahun. Sesuatu yang susah ditinggalkan kebiasaannya kalau dia mampu sebulan saja. Itu ya, baterainya itu
tercas itu untuk setahun. Tapi kalau mampu setahun maka seumur hidup. Wal insan, na'am. Wal insanu rutbatuhu fawqa rutbatil bahaimi bi qudratihi bi nuril aqli ala kasri syahwatihi wa duna rutbatil malaikati bi istila'i syahawati alaihi wa qawnihi mubtalan bi mujahadatiha. Na'am. Manusia ya rutbahnya, kedudukannya, pangkatnya di bawah di atas pangkat binatang. Bahaim ini binatang ternak, kerbau, ayam, kambing, sapi gitu. Kenapa? Karena kudroh dia punya kudroh, punya kuasa, punya power, ya, punya kekuatan. Dengan apa? Binuril akhli, dengan cahaya akal untuk menghancurkan syahwat. Akal ini jika sehat, ya, maka powernya di situ, ya, kuasanya di situ, kekuatannya di situ, dayanya di situ, sehingga mampu menghancurkan syahwat. Mungkin kalau setiap binatang itu punya syahwat kebinatangan ya masing-masing sendiri berdasarkan spesiesnya. Syahwat kerbau ya kerbau saja. Enggak ada syahwat kerbau sama dengan syahwat harimau gitu. Tidak ada. Tapi kalau manusia semuanya ada. Ya. Ada buaya darat, ada. Ada politikus, ada. Ya. Semuanya ada. Nah maka ya, akal itu yang membedakan kita dengan binatang. Dia mampu menghancurkan ya, kekuatan bahaim yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi di bawah tingkatan malaikat. Kenapa? Karena tetap ada penguasaan syahwat kepadanya. Dan dia diuji untuk terus melawannya. Jadi perlawanan kepada syahwat itu detik per detik, bukan per hari, per detik. Per detik. Dan itu perlu cahaya yang orang sufi mengatakan perlu nur Muhammadi. Itulah yang disebut Muhammad jiwaku. Nah, ini jangan disalahpahami bahwa nur Muhammad di dalam hatiku katanya. Dan kadang-kadang aku keluarkan dan berdiri di depanku. Ini ya, itu halusinasi. Ya, itu kena jahil, karena dia memahami ahli hakikat tanpa melalui proses syariah wa tariqah. Nah, fakullaman hamaka. Fakullaman hamaka bi syahawatihi hatta ila asfali safilin wa ta'aqqa bi umanil bahari. Wa kullama qama asyahawati irtafa ila a'la ilmiyin wa ta'aqqa bi hukmil malaikah. Nah, ketika dia tenggelam dalam syahwat, maka dia jatuh ya, ke asfala safilin, kepada paling bawah, lebih jatuh daripada binatang. Bal huwa kal an'am bal hum kal an'am bal hum adall. Ulaika kal an'am bal hum adall. Coba. Itu seperti bahaim an'am, bahkan lebih berat, lebih sesat. Ya. Nah, bahkan iltahaqa tadi serupa dengan golongan binatang. Nah, ketika dia mengekang syahwatnya, dia naik ke tingkat paling tinggi dan menyamai ufukul malaika, ya, ketinggian malaikat. Nah, wal malaikatu muqarrabuna min Allah azza wa jalla. والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل فقل بهم فإن الشبيه من القريب قريب وليس القريب تم بالمكان بل بالصفات. Nah, malaikat adalah makhluk yang dekat kepada Allah. Dan orang yang mengikuti malaikat, menyerupai akhlaknya, ya, maka ia dekat kepada Allah seperti dekatnya malaikat. Karena orang yang serupa dengan yang dekat itu dekat.
Namun dekat di sana bukan dekat tempat, tetapi dekat sifat. Ya, setiap dekat itu serupa. Ya. Nah, maka ketika Nabi mengatakan aqrabun nas minni yaumal qiyamati, ya, ahasinuhum akhlaqa, manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling dekat, ya, denganku di hari kiamat, ya, kedudukannya itu orang yang paling baik akhlaknya. Maka dekat di sini adalah serupa, ya, yang paling serupa. Ya. Apa serupa apa? Sifatnya akhlaknya. Ya. Nah. وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأي جدوى تأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأخرى طول النهار. Dan inilah sir puasa itu bagi arbabil qulub, arbabil albab. Ya, bagi si pemilik hati ini, akal ini dan si pemilik hati ini. Ini rahasianya. Maka apa artinya? Orang menunda makanan, puasa kan kita tunda makanan tuh. Pas bukanya, ya, dihimpun dua makanan, ya. Ya, ini kodoknya sampai tiga kali kodoknya. Dirapel, bukan dikodok itu. Ya. Allah. Dan disertai dengan tenggelam kepada syahwat lain sepanjang masa. Sepanjang siang tetap syahwat, pas buka makannya banyak, maka fa'ayyu jadwa. Apa manfaatnya? Apa artinya puasa tersebut? Enggak ada maknanya, maka enggak ada sirnya. Ya. Nah. Walau kana limithlihi jadwa fa ayyu ma'na liqawlihi sallallahu alaihi wasallam kamin sha'imin laysa lahu min shawmihi illa al-ju' wal 'athsh. Wa lihadha qala Abu Darda ya habbaza nawm al-aqyas wa fitruhum kayfa la ya'rifuna shawm al-haqq wa sahruhum wa la dharratun min dhawi yaqin wa taqwa afdalu arjahu min amthal al-jibali 'ibadatan min al-mubtarikin. Muqtarrin ini. Minal muqtarrin. ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويترك جوارحه. Kalau puasa seperti tadi itu ada gunanya, terus apa makna hadis Nabi tadi itu? Kam min shaimin laisa min saumihi illal ju' wal 'atas. Apa? Bahwasanya berapa banyak orang yang puasa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Nah, oleh karena itu Sayyidina Abu Darda mengatakan, ya, betapa indahnya tidur orang yang akyas dan bukanya orang yang akyas itu, orang yang cerdas. Ada di dalam Tangkihul Qaul kan, naumul alim asyaddu 'ala syaitan min ibadatil jahil. Ya, bahwa dhaif, ya. Tetapi bagi ahlillah tersingkap maknanya. Ya, tersingkap. Maka banyak hadis-hadis yang dipegang oleh orang-orang sufi, dia dhaif tapi dia tersingkap maknanya. Seolah-olah, ya, makna yang tersembunyi di balik hakikat itu ada di hadis-hadis yang dipandang secara akal itu dhaif. Ya. Dan itu digunakan untuk dalil syuhud dia. Ya. Karena kalau dalil af'al itu memang mesti akli, mesti sahih. Dan dhaif juga belum tentu, ya, tidak hadis. Gitu. Kalaupun bukan hadis, jika maknanya benar, ya, wong Islam itu membawa kemaslahatan, ya, zahir dan batin. Dan mereka yang melihat kemaslahatan itu, ya, mereka adalah yang memahami Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tidak mereka menganggap aib puasanya orang yang ahmak, hamqa, dan begadangnya juga. Dan sungguh orang yang mempunyai keyakinan dan ketakwaan lebih afdal dan lebih arjah dibanding ya perumpamaan ibadah yang menggunung itu, tetapi dari orang-orang yang terpedaya. Meskipun ibadahnya itu sebesar gunung, ya. Dan ini berdasarkan hadis. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ala unabbiukum, kata Nabi, biqaumin ya'tuna yaumal qiyamah bil a'mal bi a'malil bayda, katanya bil a'malil bayda kajibal Tihama, ka amsal jibal Tihama. Walakin Allah yaj'aluha haba'an mansura. Maka ada seorang bernama Sauban. Sauban ini ya sahabat junior sekali, duduknya juga paling belakang. Fatajasya'a. Dia berdiri di atas lututnya dan mengangkat tangannya bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Ya. Rasulullah berkata bahwa maukah kalian saya beritahu satu golongan yang nanti datang di hari kiamat membawa amal yang putih-putih sebesar gunung-gunung, tapi di depan Allah anggap debu, ya, yang tak berguna. Terkejutlah para sahabat, maka bertanya, terangkan kepada kami, jangan-jangan kami termasuk golongannya. Wa nahnu la nash'ur, ya, kami tidak merasa. Maka kata Nabi, hum ya, min jildatikum, ya. Wa ya'khuduna al-lail kama ta'khudun. Hum min ikhwanikum wa min jildatikum. Wa ya'khuduna al-lail kama ta'khudun. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaku. Ya, mereka saudara kamu dan orang-orang yang kendel, artinya orang-orang yang tangguh dalam ibadah itu kuat. Dan mereka pun menjadikan malamnya sama seperti kamu. Tetapi ketika berdua-dua dengan haram, maka dia mudah ya, menerjangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadahnya tidak ya, mendapatkan asrar maknanya itu dalam membangun takhalluk bi akhlaqillah. Kalau dalam istilah Imam Ibnu Arabi, membangun insan rohani itu. Ibadah ini sebetulnya untuk membangun insan rohani, karena insan jasmani ini sudah dibangun oleh Allah. Mestinya kita nggak perlu khawatir dengan tubuh ini, karena yang bangunnya Allah. Jadi nanti Allah yang akan ya, yang memeliharanya. Dan kita diberikan amanah kepada tubuh ini untuk membangun rohani itu dengan melaksanakan ibadah. Ibadah yang untuk Allah, gitu. Jangan untuk yang lain. Karena kalau ibadah untuk yang lain itu kembalinya ke tubuh kamu lagi. Tapi kalau ibadahnya untuk Allah, baru itu artinya engkau membangun rohanimu, insan rohani. Maka mereka membahas ini, istilahnya itu berbeda-beda setiap abad. Ya, mungkin awal-awal dulu hanya muncul istilah jasmani rohani. Ya. Ini tubuh jasmani, dalamnya rohani. Tapi kemudian muncul insan yang tubuh ini hayawan katanya, atau insanul adi, insan biasa. Insan rohani ketika sempurna maka al-insanul kamil. Ya, bahkan ada lagi dikatakan bahwa insan jasmani ini insan kauni, ya, kosmik, kosmologi itu. Nah, insan yang di dalam rohani ini adalah insan ilahi. Ya, atau Rabbani. Itu sekedar istilah bahwa kita punya tugas hamba, itu artinya melakukan segala kebaikan yang Allah berikan, hidayah, taufik dengan berbagai sarananya, ilmu, malaikat, janji surga, sebetulnya adalah semua motivasi untuk kita menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka lakukanlah apapun untuk Allah saja. Qulillah summa zarhum
fi khawdihim yal'abun. Ya. Nah maka oleh karena itu sebagian ulama berkata, berapa banyak orang puasa yang buka dan berapa banyak orang yang buka ya puasa. Ya, berapa banyak orang puasa tapi nggak puasa gitu katakan. Dan berapa banyak orang yang nggak puasa tapi puasa. Apa maksudnya orang yang nggak puasa tapi puasa? Ini yang di hari-hari biasa dia menjaga anggota tubuhnya dari dosa dan dia makan minum, nggak puasa. Sedangkan orang yang puasa tapi nggak puasa, orang yang lapar-lapar daun aus-aus tapi membiarkan anggota tubuhnya melakukan maksiat. Ya, dia tidak tahu bahwa untuk apa syahwat itu ya, kita tahan ketika siang untuk membangun rohani. Kita mungkin susah mengontrol anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ya. Karena syahwatnya kuat, tetapi ketika syahwatnya ditahan, maka kita punya kesempatan sebetulnya. Maka selalu dalam hadis itu menyebut, dia meninggalkan yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Fa innahu li min ajli. Itu meskipun khabar ya perintah. Ya. Ya bukan berarti setelah kita lakukan kita orangnya, tetap itu perintah juga. Ya kan jumlah khabariyah ya artinya ya jumlah insya'iyah juga. Gitu. Nah, فمن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عقل من أعضائه في الوضوء 3 مرات فقد وافق في الظاهر العدل إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله ومثل من أفطر بالأكل وصوم بجوارحه عن المكاره فمن غسل أعضاءه مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله بإتمامه الأسماء وإن ترك الفضل ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو 3 مرات فجمع بين الأصل والفضل وهو الكمال وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. Nah, ini ada perumpamaan lain lagi. Orang yang memahami makna dan rahasia puasa, dia akan tahu bahwa perumpamaannya adalah perumpamaan orang yang menjaga makan dan minum, tidak makan, tidak minum, tapi dia bukanya dengan melakukan dosa. Ya. Itu seperti orang yang mengusap anggota wudhu, salah satu anggota wudhu, ya, diusap saja 3 kali, ya, sesuai bilangan zahirnya, ya, seolah-olah sesuai. Namun dia meninggalkan yang penting, yaitu basuh. Ya kan anggota tubuh kan dibasuh, bukan sekedar diusap. Ini diusap saja, nggak dibasuh. 3 kali pisan kayak sunnah, zahirnya saja. Ya, maka salatnya jelas tidak diterima. Ya, karena dia tidak tahu bahwa dia tidak melakukan wudhu. Gitu. Nah, sama seperti orang yang tidak makan, tidak minum, tapi bukanya ya, dengan melakukan dosa. Ya, sama zahirnya saja itu wudhu. Padahal ya 3 kali. Gitu. Padahal tidak ada basuhan. Adapun orang yang buka dengan makan, ya, artinya tidak puasa, tapi dia puasa anggota tubuhnya. Ini sama orang yang membasuh anggota tubuh itu sekali aja. Ya, salatnya diterima, insya Allah. Karena dia memperkuat hukum asalnya. Ya, meskipun meninggalkan yang utama. Kan wudhu itu sebetulnya satu-satu aja kan fardu cukup. 3 itu kan sunnahnya. Ya. Nah maka perumpamaan orang yang menghimpun keduanya. Nah ini ya seperti orang yang ya artinya puasa batin perutnya, puasa juga anggota tubuhnya. Artinya puasa umum juga puasa khusus. Ini baru betul. Sama seperti orang yang membasuh semua anggota tubuh. Anggota wudhu itu 3 kali. Maka dia menghimpun antara al-asl wal fadl. Wa huwal kamal, itulah kesempurnaan.
Rasulullah bersabda, puasa itu amanah. Maka hendaklah ya, seseorang dari kalian menjaga amanahnya. Nah. ولما تلا قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وضع يده على سمعه وبصره فقال السمع أمانة والبصر أمانة ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوارحه. Maka ketika membaca innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, maka dia terus letakkan ya, meletakkan tangannya di telinganya, di matanya sambil berkata, oh telinga ini, pendengaran ini amanah, ya, pandangan ini amanah. Karena Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Kalau tidak merupakan amanah puasa, ya, maka saya Nabi tidak mengatakan falyaqul inni shaim. Ya. Artinya aku ya meletakkan lidahku agar aku pelihara, agar aku jaga. Maka bagaimana aku lepaskan ya lidah itu untuk menjawab kamu orang yang ngajak bertengkar, ngajak marah, ngajak ya, caci maki dan lain sebagainya. Nah, Pak Idan. وإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا وللقشر هذا درجات ولكل درجة طبقات فإليك الخيرة الآن في أثبتنا بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أنباب الأنباب. Nah, jelas sekarang bahwa setiap ibadah itu ada bagian zahirnya, ya, ada bagian batinnya, memiliki zahir dan batin. Kulit dan isi. Ya, kulitnya juga memiliki beberapa derajat. Zahirnya itu yang mesti dilewati, ditempuh. Dan setiap derajat ada lapisan-lapisan. Maka kalian diberi pilihan sekarang, apakah cukup menerima kulit aja tanpa isi? Ya, tidak mungkin. Atau tatahayyazu ya ila ghumari arbabil albab, atau masuk kepada golongan ahli orang yang memiliki hati. Ya. Nah, al-faslus tsalis fi tatawwu bisyam wa tartibil awrad fi. Nah. Al-faslus tsalis fi tatawwu bisyam wa tartibil awrad fi. I'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilati wa fawadilul ayyami ba'daha yujadu fi kulli sanah. وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم وجميع الأشهر الحرم مضان الصوم وهي أوقات فاضلة. Nah, sekarang pasal ketiga ini tentang puasa sunnah atau tatawwu bisyam, serta urutan al-awrad fihi melaksanakannya, urutan waridnya, ya. Waridnya di dalam puasa itu. Ketahuilah bahwasanya yang disunahkan ya, secara ya ta'akkad ya, puasa itu di hari-hari yang utama. Ya, ada hari-hari yang utama itu sangat-sangat dianjurkan untuk puasa. Hari-hari yang utama sebagiannya ada di setiap tahun, sebagiannya terdapat di setiap bulan, dan sebagiannya di setiap minggu. Adapun hari-hari utama yang ada di tahun setelah hari-hari Ramadan itu hari Arafah. Ya, hari Arafah ya, itu setahun sekali. Itu hari-hari yang fadilah ya untuk puasa. Orang-orang lagi wukuf, kita puasa di sini. Ya, bagaimana orang yang wukuf di sana? Boleh ya, puasa bagi orang yang ya, kuat. Kalau nggak kuat, maka ya,
dianjurkannya, bahkan mustahab untuk tidak puasa. Dan hari Asyura. Dan 10 pertama bulan haji, 10 pertama bulan Muharram. Dan ini berdasarkan tartibul auratnya nih. Setelah bulan Muharram maka semua bulan haram. Ya, karena semua bulan haram itu juga merupakan tempat diduganya adanya puasa. Ya, karena itu hari utama. Wahya auqat fadilah. Nah,